Selamat datang kembali di channel Rootspeak. Kali ini saya telah merangkum beberapa kata-kata dari seorang tokoh bisnis yang bernama Elon Musk. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya teman-teman untuk subscribe terlebih dahulu agar saya lebih semangat untuk membuat konten berikutnya. Dan tanpa berlama lagi, inilah beberapa kata-kata CEO Tesla yang telah saya rangkum dari berbagai sumber. Saya tidak membuat perusahaan demi menciptakan perusahaan, tetapi untuk menyelesaikan sesuatu. Saya selalu memiliki optimisme, tetapi saya realistis. Bukan dengan harapan sukses besar saya memulai Tesla atau SpaceX. Hanya saja saya pikir mereka cukup penting untuk dilakukan. Tidak apa-apa menyimpan telur dalam satu keranjang, selama Anda mengontrol apa yang terjadi pada keranjang itu. Ketika sesuatu itu cukup penting, Anda melakukannya, bahkan jika kemungkinannya tidak menguntungkan Anda. Ketekunan sangat penting. Anda tidak boleh menyerah, kecuali Anda dipaksa untuk menyerah. Saya pikir sangat penting untuk memiliki umpan balik, di mana Anda terus-menerus memikirkan tentang apa yang telah Anda lakukan dan bagaimana Anda bisa melakukannya dengan lebih baik. Orang harus mengejar apa yang mereka sukai. Itu akan membuat mereka lebih bahagia daripada banyak hal lainnya. Ada bias yang sangat besar dalam mengambil risiko. Setiap orang berusaha mengoptimalkan perlindungan mereka. Sangat penting untuk menyukai orang yang bekerja dengan Anda. Jika tidak, kehidupan dan pekerjaan Anda akan sangat menyedihkan. Orang-orang bekerja lebih baik ketika mereka tahu apa tujuan dan alasannya. Penting agar orang-orang berharap untuk datang bekerja di pagi hari dan menikmati bekerja. Kamu tidak boleh melakukan sesuatu secara berbeda hanya karena mereka berbeda. Kamu harus lebih baik. Jangan menipu diri sendiri dengan berpikir bahwa ada sesuatu yang berhasil padahal tidak. Atau Anda akan terpaku pada solusi yang buruk. Kesabaran adalah kebajikan, dan saya belajar kesabaran. Itu pelajaran yang sulit. Hidup ini terlalu singkat untuk dendam jangka panjang. Memulai dan mengembangkan bisnis adalah tentang inovasi, dorongan, dan tekad orang-orang di belakangnya, seperti produk yang mereka jual. Langkah pertama adalah menetapkan bahwa sesuatu itu mungkin, kemudian probabilitas akan terjadi. Kegagalan adalah kemungkinan yang bisa terjadi. Jika semuanya tidak gagal, kamu tidak cukup berinovasi. Jika ada sesuatu yang cukup penting, bahkan jika kemungkinan melawanmu, kamu harus tetap melakukannya. Langkah pertama adalah menetapkan bahwa sesuatu itu mungkin, maka kemungkinan akan terjadi. Bekerjalah ekstra keras. Maksudku, kamu perlu menghabiskan 80 hingga 100 jam seminggu setiap minggu. Ini akan meningkatkan peluang keberhasilan. Kamu ingin ekstra keras dalam membuat hal terbaik yang kamu bisa? Temukan semua yang salah dengan itu dan perbaiki. Carilah umpan balik negatif, terutama dari temanmu. Merek hanyalah persepsi, dan persepsi akan mencocokkan diri dengan kenyataan dari waktu ke waktu. Terkadang ada di depan, di lain waktu ada di belakang. Tetapi merek hanyalah kesan kolektif yang dimiliki orang tentang suatu produk. Kegigihan sangat penting. Kamu seharusnya tidak menyerah kecuali kamu dipaksa untuk menyerah. Jika ada sesuatu yang cukup penting, kamu harus mencoba, bahkan jika kemungkinan hasilnya adalah kegagalan. Saat kamu mencoba membuat perusahaan, rasanya seperti membuat kue. Kamu harus memiliki semua bahan dalam proporsi yang tepat. Kesalahan terbesarku mungkin terlalu bergantung pada bakat dan bukan kepribadian seseorang. Kupikir penting untuk seseorang memiliki hati yang baik.
Kamu perlu memiliki masa depan di mana bisa mengharapkan sesuatu menjadi lebih baik, bukan masa di mana kamu mengharapkan sesuatu menjadi lebih buruk. Kamu harus cukup bergerak untuk mewujudkannya. Kalau tidak, kamu hanya akan membuat dirimu sengsara. Optimisme, pesimisme, persetan dengan itu. Kita akan mewujudkannya. Ketika di perguruan tinggi, aku ingin terlibat dalam hal-hal yang akan mengubah dunia. Sekarang aku sudah melakukannya. Aku tidak akan mengatakan aku memiliki rasa takut yang sedikit. Namun, aku ingin emosi ketakutanku berkurang karena sangat mengganggu dan mendidihkan sistem sarafku. Aku sampai pada kesimpulan bahwa kita harus bercita-cita untuk meningkatkan ruang lingkup dan skala kesadaran manusia untuk lebih memahami pertanyaan apa yang harus diajukan. Sungguh, satu-satunya hal yang masuk akal adalah berjuang untuk pencerahan kolektif yang lebih besar. Aku bisa hanya menontonnya terjadi atau menjadi bagian darinya. Kupikir ini satu-satunya saran terbaik. Teruslah berpikir tentang bagaimana kamu bisa melakukan hal-hal dengan lebih baik dan mempertanyakan diri sendiri. Gagasan berjemur di pantai sebagai hal utama yang kulakukan sepertinya adalah ide terburuk. Kedengarannya mengerikan bagiku. Aku akan menjadi gila. Aku akan menggunakan obat-obatan. Aku akan super duper bosan. Aku suka intensitas tinggi. Beberapa orang tidak suka perubahan, tetapi kamu perlu menerima perubahan jika alternatifnya adalah bencana. Motivasiku untuk semua perusahaanku adalah untuk terlibat dalam sesuatu yang kupikir akan berdampak signifikan pada dunia. Kupikir kehidupan di bumi akan pasti lebih dari sekedar memecahkan masalah. Itu harus menjadi sesuatu yang menginspirasi, bahkan jika itu bukan hal besar. Dengan menggunakan PayPal, aku berpikir, masalah apa sajakah yang paling mempengaruhi masa depan umat manusia? Bukan dari perspektif, apa cara terbaik untuk menghasilkan uang? Aku tertarik pada hal-hal yang mengubah dunia atau yang mempengaruhi masa depan melalui keajaiban teknologi baru. Di mana kamu melihatnya dan berkata, "Wow, bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana itu mungkin?" Mengapa kamu ingin hidup? Apa gunanya? Apa yang menginspirasimu? Apa yang kamu sukai tentang masa depan? Dan jika masa depan tidak termasuk berada di luar sana, di antara bintang-bintang menjadi spesies multiplanet, akan sangat menyedihkan jika itu bukan masa depan yang akan kita miliki. Jika kamu bangun di pagi hari dan berpikir masa depan akan lebih baik, ini adalah hari yang cerah. Tidak jika sebaliknya. Jangan menipu diri sendiri untuk berpikir bahwa ada sesuatu yang berfungsi ketika itu tidak. Atau kamu akan terpaku pada solusi yang buruk. Jika kamu mundur beberapa ratus tahun, apa yang kita anggap remeh hari ini akan terasa seperti sihir. Dapat berbicara dengan orang-orang dari jarak jauh, untuk mengirimkan gambar, terbang, mengakses sejumlah besar seperti seorang peramal. Ini semua hal yang dianggap sihir beberapa ratus tahun yang lalu. Kupikir mungkin bagi orang biasa untuk memilih menjadi luar biasa. Jangan takut dengan arena baru. Perusahaan-perusahaan besar dibangun di atas produk-produk hebat. Menjadi seorang entrepreneur seperti makan gelas dan menatap ke jurang kematian. Kupikir kamu harus selalu ingat bahwa entropi tidak ada di pihakmu. Kupikir sebagian besar hal penting di internet telah dibangun. Fisika adalah kerangka kerja yang baik untuk berpikir. Didihkan sampai kebenaran fundamental dan argumen muncul di sana. Memulai dan menumbuhkan bisnis setara dengan inovasi, dorongan, dan tekad orang-orang yang melakukannya, sebagaimana halnya dengan produk yang mereka jual. Sungguh, satu-satunya hal yang masuk akal adalah berjuang untuk pencerahan kolektif yang lebih besar.
Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini. Saya ucapkan mohon maaf dan mohon dimaklumi jika kualitas audio atau video yang saya bawakan kurang bagus, karena saya pun di sini membuatnya dengan alat seadanya. Sehat-sehat untuk keluarga. Saya undur diri dan till next time. Peace out me.